Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Jamilah dengan NIM 2002830 dari Prodi Pendidikan Tata Boga kelas B angkatan 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Literasi Kimia Terhadap Kecakapan Individu dalam Memilih Makanan Jajanan. Sebelum mulai presentasi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang mendukung saya dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini, terutama kepada Pak Daris Hadianto SPD MPD sebagai pembimbing saya. Mengapa saya memilih judul tersebut? Karena masih maraknya penggunaan bahan kimia berbahaya oleh penjual makanan jajanan di Indonesia, seperti jajanan anak SD di Kabupaten Bantul. Di antara 98 sampel yang diuji kandungan boraks dan formalinnya oleh Yona Paramanitya dan Feryani Aprilia pada tahun 2016, 15 sampel positif mengandung boraks dan 25 sampel positif mengandung formalin. Di antara 15 sampel yang diuji kandungan rodamin B-nya, 7 sampel positif mengandung rodamin B. Selain itu, berdasarkan hasil studi kasus yang telah dilakukan Nova Novianti, Yuni Krisnawati, dan Septi Heriani pada tahun 2018 di Taman Kurma Koto Lubuk Linggau, dari 187 sampel jajanan yang diuji, 22 sampel positif mengandung formalin. Sampel tersebut berupa sosis, mie, bakso, dan tahu goreng. Sehingga dengan adanya penelitian ini pertama bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara usia dan jenjang pendidikan terhadap tingkat literasi kimia. Yang kedua, mengetahui pengaruh tingkat literasi kimia individu dalam memilih makanan jajanan yang aman bagi kesehatan. Dan terakhir, untuk mengetahui pengaruh pendidikan formal sebagai sumber pengetahuan zat aditif yang dimiliki individu. Selanjutnya, saya akan memaparkan kajian teori yang pertama mengenai literasi kimia, kedua makanan jajanan, lalu kaitan makanan jajanan dengan literasi kimia. Yang pertama, literasi kimia. Literasi kimia diuraikan oleh Holbrook tahun 2005 sebagai pengetahuan kimia dan konsep-konsep penting untuk memahami dan menghargai masalah sosio-ilmiah dalam masyarakat agar dapat menyelesaikan masalah investigasi ilmiah melalui pemahaman latar belakang kimia yang terkait sehingga lebih menghargai sifat keilmuan kimia tersebut. Literasi kimia lebih lanjut merujuk pada pengembangan keterampilan pribadi terkait kreativitas, inisiatif, keselamatan kerja, dan sikap positif terhadap kimia sebagai komponen utama dalam pengembangan masyarakat dan hasil kerja ilmiah. Yang selanjutnya, makanan jajanan. Menurut Winarno, pada tahun 1997 menyatakan bahwa pangan jajanan adalah jenis makanan yang dijual di kaki lima, pinggiran jalan, di stasiun, di pasar, tempat pemukiman, serta lokasi yang sejenis. Lalu menurut Nasution pada tahun 2009 menjelaskan bahwa pangan jajanan dapat dikelompokkan menjadi makanan sepingan, makanan cemilan, minuman, dan buah. Selanjutnya, kaitan makanan jajanan dengan literasi kimia. Pangan dan makanan mempunyai fungsi yang amat sangat penting untuk manusia, karena hal tersebut merupakan kebutuhan utama yang menentukan kelangsungan hidup manusia, menurut Titin Agustina pada tahun 2014. Makanan yang dikonsumsi manusia memiliki beragam kategori, seperti makanan pokok, makanan tradisional, makanan cepat saji, makanan ringan, makanan berkemasan, makanan jajanan, dan sebagainya. Nah, makanan jajanan sebagai salah satu sumber pangan yang dikonsumsi dapat berpengaruh pula bagi kesehatan manusia. Maka dari itu, kita harus mengonsumsi makanan jajanan yang aman. Iswaranti pada tahun 2007 mengemukakan bahwa makanan yang aman adalah makanan yang bebas dari pencemaran mikrobiologi dan tidak melebihi ambang batas zat kimia. Bila terjadi hal itu, maka dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Maraknya kejadian makanan jajanan berbahaya yang beredar dapat membahayakan kesehatan pembeli dengan berbagai gejala, seperti gangguan pencernaan, keracunan makanan, hingga resiko kanker dan mengakibatkan kematian. Dalam hal ini, literasi kimia dapat diterapkan salah satunya dengan memilih makanan jajanan yang aman bagi kesehatan. Karena dengan memiliki pengetahuan mengenai zat aditif yang dimiliki, maka individu dapat mengetahui ciri fisik suatu makanan jajanan yang aman untuk dikonsumsi. Baik, selanjutnya ke metode penelitian. Penelitian yang saya lakukan menggunakan metode survei.
Menurut Sugiono, pada tahun 2011, penelitian survei merupakan penelitian yang mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau interview supaya nantinya menggambarkan berbagai aspek dari populasi. Data dikumpulkan dengan cara menyebar angket online melalui media sosial. Menurut Suneni, pada tahun 2019 menyatakan bahwa pengumpulan data menggunakan angket digunakan untuk mendapatkan tanggapan dari responden. Berdasarkan jenis data dan analisisnya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dan wawancara online. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara berstruktur atau berstandar. Menurut Imami Nur Rahmawati pada tahun 2007 memaparkan bahwa wawancara berstruktur atau berstandar berisi sejumlah pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya. Tiap partisipan ditanyakan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama pula. Jenis wawancara ini menyerupai kuesioner survei tertulis. Selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dilakukan dengan pembuatan soal angket dan wawancara online terlebih dahulu yang dibuat peneliti. Lalu angket online tersebut dibagikan kepada suatu populasi melalui media sosial WhatsApp dan Line dengan tenggat waktu, dimulai dari tanggal 10 hingga 18 April tahun 2021. Setelah tenggat waktu habis, peneliti menganalisis hasil dari survei online yang telah diisi oleh responden hingga akhirnya mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat 33 partisipan, terdiri dari 3 partisipan siswa SMA, 29 partisipan mahasiswa, dan 1 partisipan pekerja. Rentang usia partisipan berusia 15 hingga 25 tahun. Dapat dilihat lebih rinci pada diagram 1 yang menunjukkan jenjang pendidikan responden dan diagram 2 yang menunjukkan usia responden. Selanjutnya saya akan membahas hasil penelitian dan pembahasan. Tujuan penelitian ini pertama untuk mengetahui pengaruh jenjang pendidikan dan usia dengan tingkat literasi kimia suatu individu. Noto Atmojo pada 2007 menyatakan bahwa usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambahnya usia, maka akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin meningkat. Lalu pada penelitian ini, penilaian yang dilakukan berdasarkan jumlah benar dan tepat dalam menjawab pertanyaan. Total pertanyaan yang diberikan sebanyak 18 soal. Hasil penilaian dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu tingkat literasi tinggi dengan jumlah benar dan tepat lebih dari sama dengan 13 pertanyaan, lalu tingkat literasi sedang dengan jumlah benar dan tepat dengan batasan lebih dari sama dengan 7 dan kurang dari sama dengan 12 pertanyaan, dan tingkat literasi rendah dengan jumlah benar dan tepat lebih kecil dari sama dengan 6 pertanyaan. Berikut saya lampirkan data hasil penelitian. Diagram 3 di samping menunjukkan data tingkat literasi kimia berdasarkan jenjang pendidikan, dan diagram 4 di samping menunjukkan data literasi kimia berdasarkan usia. Berdasarkan teori yang dipaparkan, hasil penelitian yang saya lakukan tidak sejalan dengan teori tersebut, karena seperti yang kita lihat pada diagram 3 di samping menunjukkan bahwa terdapat beberapa responden yang berada pada jenjang mahasiswa memiliki tingkatan yang tersebar ke semua tingkatan literasi kimia. Artinya, meskipun jenjang pendidikan mahasiswa di bawah responden bekerja, tidak menutup kemungkinan untuk memiliki tingkat literasi yang setara. Berlaku pula antara mahasiswa dengan siswa SMA. Lalu ditunjukkan pada diagram 4 di samping bahwa tingkat literasi rendah didominasi oleh responden berusia 18 tahun. Meskipun begitu, terdapat pula responden 19 tahun yang menempati tingkat literasi rendah. Lalu tingkat literasi sedang didominasi responden berusia 19 tahun. Selain itu, responden usia 15 tahun dan 20 tahun sama-sama menempati tingkat literasi sedang, sehingga dapat disimpulkan bahwa jenjang pendidikan dan usia tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat literasi kimia suatu individu. Selanjutnya, pada penelitian ini ingin mengetahui pengaruh tingkat literasi kimia bagi individu dalam memilih makanan jajanan yang aman bagi kesehatan. Menurut Nazrotul Akmaliyah pada tahun 2020 menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara literasi sains terhadap perilaku konsumsi siswa dalam memilih makanan jajanan. Lalu kemampuan literasi sains yang dimiliki tidak selaras dengan perilaku konsumsi.
Data yang dihasilkan pada penelitian ini dapat dilihat pada diagram 5 yang menunjukkan data responden dalam memilih makanan jajanan. Lalu diagram 6 menunjukkan data responden dengan tingkat literasi kimianya dalam memilih makanan jajanan. Sejalan dengan teori yang dipaparkan Nazrotul, pada data diagram 6 menunjukkan bahwa 31 responden atau 93,4% yang terdiri dari 7 responden dengan tingkat literasi rendah, 16 responden dengan tingkat literasi sedang, dan 8 responden dengan tingkat literasi tinggi menyatakan lebih memilih makanan yang aman bagi kesehatan, dan 2 responden dengan tingkat literasi rendah lebih memilih makanan yang tidak aman bagi kesehatan dengan catatan bahwa mengonsumsi makanan tersebut tidak berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi kimia tidak berpengaruh bagi individu dalam memilih makanan jajanan yang aman maupun tidak. Lalu terakhir pada penelitian ini ingin mengetahui apakah pendidikan formal memiliki pengaruh terhadap pengetahuan zat aditif makanan yang dimiliki responden. Erlita Setiorini pada tahun 2017 menyatakan bahwa pendidikan memberikan dampak besar terhadap literasi sains karena pengetahuan dan karakter sains diperoleh melalui dunia pendidikan. Pendidikan dalam hal ini diperoleh melalui sekolah yang memberikan pembelajaran sains. Lalu Noto Atmojo pada 2007 pun menyatakan bahwa pendidikan dapat menambah wawasan atau pengetahuan. Selain itu, Noto Atmojo pada tahun 2007 menyatakan bahwa sumber informasi seperti radio, televisi, majalah, koran, dan buku tentunya dapat memberikan wawasan yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang. Berikut saya lampirkan hasil data penelitian dalam diagram 7 yang menunjukkan sumber pengetahuan literasi kimia responden dan diagram 8 menunjukkan sumber pengetahuan literasi kimia responden yang disertai dengan tingkat literasi kimia responden. Ketiga teori yang saya sampaikan sejalan dengan penelitian yang saya lakukan. Berdasarkan data yang dipaparkan pada diagram 7, dapat dilihat bahwa sumber pengetahuan zat aditif responden didominasi pengetahuan yang bersumber dari pendidikan formal, seperti sekolah, dan juga bersumber dari informasi lain seperti televisi dan media sosial. Dari keseluruhan hasil penelitian dalam pembahasan dapat disimpulkan yang pertama, bahwa usia dan jenjang pendidikan tidak mempengaruhi tingkat literasi kimia suatu individu. Yang kedua, tingkat literasi kimia yang dimiliki responden tidak berpengaruh dalam memilih makanan jajanan. Dan yang terakhir, pada penelitian ini menunjukkan bahwa sumber pengetahuan mengenai zat aditif yang dimiliki responden dominan dengan jumlah 21 responden atau 63,7% berasal dari pendidikan formal seperti sekolah, dan media informasi lain seperti televisi, media sosial, dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian, saya mohon maaf. Hasil penelitian dan kesimpulan berdasarkan data yang dihasilkan di lapangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.